Oke, kita mengarah dulu ke motor nih guys. Jadi motor nih ada 11 unit yang akan dilelang dengan harga opennya cuma 3 juta rupiah. Pasarannya nih untuk R ya tahun 2016 kurang lebih di 130 sampai 140-an up ya. Jadi ini harganya masih termasuk harga bajong kalau menurut gua, apalagi kita bisa mendapatkan harga dasar. Ini masih terlihat kilap nih guys. Jadi pantulan cahayanya masih kerasa di sini warna hitam. Dengan kondisinya menurut gua eksteriornya B, interior B, mesin terkategori masih B ya. 2015. Dengan kondisinya pajak katanya masih hidup sampai bulan Januari 2022 nanti, masih serba istimewa, eksterior B, interior B, mesin terkategori di B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba cek unit yang baru masuk dan unit stok yang ada di sini ya. Ada mobil dan juga ada motor. Di sana juga masih ada mobil. Nggak terlalu banyak untuk nanti stok yang berikutnya. Cuman tunggu aja di pekan berikutnya nanti akan ada tambahan stok lagi. Cuman kita akan review yang memang lagi ada di depan kita nih guys. Untuk lebih jelasnya teman-teman langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk teman-teman mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit yang akan dilelang dan unit stok apa aja yang ada di Legoas. Teman-teman ikutin terus video gue sampai selesai guys. Oke, kita mengarah dulu ke motor nih guys. Jadi motor nih ada 11 unit yang akan dilelang dengan harga opennya cuma 3 juta rupiah. Nah, motor ini adalah motor ex operasional dari PT. Memang kondisi mesinnya sudah rawatan, tapi eksteriornya ini memang agak kusam ya. Nah, ini gue akan sebutkan dulu, motornya ini adalah Honda Revo Fit ya, 110 cc tahun 2014 nih guys. Total ada 11 unit dengan pajak nih rata-rata masih hidup dari bulan 6 atau bulan 7. Nah, odometer ini masih variatif ya, mulai dari 20 ribuan sampai ke 40 ribuan. Jadi tertinggi tuh di 40 ribuan, terendah di 20 ribuan. Grade-nya nih rata-rata ya kalau gue bilang mesinnya C, eksteriornya agak kurang. Nah, ini semuanya di open masing-masing nih di 3 juta rupiah. Nah, kondisi yang akan kita coba cek adalah unit-unitnya di bagian eksterior guys. Ini semua mesinnya nyala. Jadi sudah kita tes, ini mesinnya nyala, dan ini untuk di bagian mesin masih kondisi rawatan. Ada 1 atau 2 unit yang mesinnya agak sedikit leaking ya, bocor. Cuman sisanya ada mesin yang kering dan ada beberapa yang jari-jari motornya ini sudah karatan karena sudah terdiam lama. Terus keseluruhan ini ada box guys. Jadi kalau emang kita misalnya ini pakai pribadi, harus dirubah dulu joknya, dan ini harus diganti dengan jok yang pabrikannya nih guys. Nah, boxnya ini pun include juga ya. Jadi saat kita memenangkan unit ini, kita mendapatkan boxnya juga. Bisa kita manfaatkan atau bisa kita jual kembali. Ini estimasinya bisa sekitar 300 sampai 500 ribuan lah untuk boxnya nih, untuk dijual misalnya. Jadi bisa mengganti untuk biaya bikin jok yang barunya. Dan ini belum untuk pergantian bodi. Jadi teman-teman mesti cek unitnya sama dokumennya. Surat-surat sih lengkap atas nama PT. Dan nanti teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ada kurang lebih 11 unit Revo Fit 2014 dengan kondisi pajak hidup dan rata-rata kilometernya di 20.000 sampai 40 ribuan. Open bidnya hanya 3 juta rupiah. Jadi ini masih open bid. Kalau teman-teman tertarik, langsung aja pendaftarannya untuk depositnya ini sebesar 1 juta rupiah. Dan nanti kalau teman-teman memenangkan unitnya, itu membayar administrasi sebesar 300.000 di Balai Lelang ini. Tapi kalau nggak menang gimana? Deposit yang 1 jutanya akan kembali 100% tanpa potongan. Jadi nggak perlu khawatir guys. Langsung aja ikutin lelangnya di Balai Lelang Legoas ini. Ini ada motor 11 unit yang baru masuk, dan ini termasuk unit yang fast moving di Balai Lelang ini karena ada 11 unit, bahkan ada 30 sampai 40 unit pun langsung sold out di lelang pertamanya. Nah, ini juga kemungkinan akan sold out. Jadi pastikan teman-teman pantau terus Balai Lelang Legoas. Di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya ya. Oke, kita langsung ke unit mobil, dan ini adalah unit motor yang dilelang. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi lanjut dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, kita mengarah dulu ke unit yang sudah sold nih. Ada 2 Grand Max Blind Fan yang masih ada di sini yang kemarin kita review. Nah, ini kita mulai dulu nih dari yang 2010. Ini adalah Grand Max Blind Fan 1300 cc manual transmission tahun 2010 dengan odometernya kurang lebih di 70 ribuan ya kalau nggak salah, atau 100 ribuan, gue agak lupa. Menurut gue nih eksteriornya agak kusam, C tapi ya, interiornya C cuman juga kusam, mesinnya terkategori C dan mesin rawatan. Kemarin di open di harga 35 juta rupiah.
dan ini akhirnya sold di harga 41 juta rupiah. Nih jadi bentuknya seperti ini, pernah kita review, sudah agak kusam di bagian eksterior, headlamp pun juga sudah sangat kusam ya menurut gua. Terus ini adalah kondisi pajaknya masih hidup sampai bulan 2 2022 nanti. Dan kalau kita kelilingin nih juga kusam X stiker ya, karena ini adalah X operasional dari PT. Stop lampnya juga sudah ada yang pecah seperti ini, dengan kondisi di bagian belakang sudah ada penyok dan mengarat seperti ini nih guys. Tapi ini masih terkategori cukup dan mesinnya ini adalah mesin rawatan. Kaki-kakinya terkondisi cukup ya. Di sini velg masih kaleng dan bannya ini masih cukup layak pakai walaupun sekitar 30 atau 40%-an. Nah akhirnya ini sold nih guys dari Open 35, dan ya buat teman-teman yang ketinggalan, Grand Max-nya sudah sold out guys. Jadi ada sekitar 3 unit kemarin, 2012-nya ada 2 dan 2010-nya ada 1. Salah satu unit yang sold di depan kita ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan tahun 2010, manual transmission 1300 cc dengan odometer kurang lebih antara 70 atau 100 ribuan, gua agak lupa. Eksteriornya C kusam, interiornya C juga kusam, mesinnya terkategori C dan mesin rawatan. Di open dari 35 juta rupiah, sold di harga 41 juta rupiah. Jadi sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Grand Max Blind Fan dari Balai Lelang Legoas. Lanjut berikutnya unit yang sold Grand Max Blind Fan juga. Nah ini adalah tahun 2012 ya. Jadi di depan kita ini ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300 cc, odometernya kurang lebih di 80 ribuan nih. Gua agak lupa yang 2012 tuh ada 75 sama 80 ribuan. Nah ini yang salah satunya ya. Dengan pajak masih hidup sampai bulan 3 2022 nanti. Eksteriornya C, agak sedikit kusam, interiornya C dan kusam. Mesinnya terkategori C dan mesin rawatan. Di open sama 35 juta rupiah dan sold di harga 47 juta rupiah. Kondisinya agak sedikit mending ya daripada yang 2010, interiornya pun juga sama. Velg masih OEM atau kalengan ya, bawaan pabrikannya dengan kondisi ban sama mirip-mirip lah, sekitar 40 atau 30%. Bagian kusam-kusamnya seperti ini tapi masih cukup presisi lah kalau menurut gua, hanya kusam aja. Nah ini adalah bagian kondisi belakangnya. Stop lamp yang sebelah kanan masih oke, tapi yang sebelah kiri ini sudah pecah nih guys. Dengan kondisi di bagian sebelah kiri dari bodinya juga masih cukup presisi dan masih lebih bening ya. Belakangnya juga masih lebih oke. Belum ada penyok-penyok yang mengarat juga, dan di bagian atasnya pun tulangannya masih oke nih guys. Nah jadi seperti inilah unit Grand Max Blind Fan. Ada satu lagi dan itu sudah dibawa sama peserta lelangnya, pemenangnya. Dan yang ada sisanya 2 nih Grand Max Blind Fan yang masih belum diambil. Salah satunya di depan kita ini ada Grand Max Blind Fan manual transmission 1300 cc tahun 2012. Dengan pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Eksteriornya menurut gua C agak kusam, interiornya C juga agak kusam ya. Mesinnya terkategori C dan mesin rawatan. Dan ini di open dari 35 juta, sold di harga 47 juta rupiah untuk Grand Max Blind Fan 2012 manual transmission. Jadi buat teman-teman yang sudah ketinggalan, kita coba tungguin aja. Semoga di Balai Lelang Legoas akan ada unit Grand Max Blind Fan lagi dan bisa menjadi target untuk teman-teman semua untuk ngebid atau lelang di Balai Lelang Legoas. Lanjut nih ada 2 mobil yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Yang di depan kita yang pertama kita akan cek, di sini ada Daihatsu Terios tipe R automatic transmission 1500 cc tahun 2016. Odometer sudah di 103 ribuan atas nama PT ya. SPH-nya lengkap dan ini BPKB 7 hari kerja. Catatan plafon kotor, sarung jok sobek, headlampnya ada yang sedikit kusam. Pajak mati di bulan 9 2022 besok, jadi pajaknya panjang banget. Dan ini di open rencananya di 110 juta rupiah. Harganya untuk pasarannya nih untuk R ya tahun 2016 kurang lebih di 130 sampai 140-an up ya. Jadi ini harganya masih termasuk harga bajong kalau menurut gua, apalagi kita bisa mendapatkan harga dasar nih guys. Kita langsung screening karena ini tim D21 juga sempat ngecek unit ini masih oke, belum ada X laka, belum ada X banjir. Untuk di bagian velgnya masih OEM dengan kondisi ban masih 50%-an. Di bagian eksterior ini catnya masih oke banget. Headlamp, fog lamp sih masih oke ya. Benernya cuman ada sedikit kusam aja. Warna kuning ini masih bisa diservis sebenarnya nih guys. Terus di bagian atasnya juga masih ada roof rail, kaca film, AC masih dingin, belum ada penyok-penyok yang berarti di sini, masih cukup presisi untuk di nut-nutnya guys. Lanjut di kondisi bagian belakang, stop lamp masih cukup baik, 2 titik sensor parkir di belakang, tulangannya juga masih cukup aman. Dan ini masih terkategori oke sih kalau menurut gue ya, masih kayak mobil baru banget. Interiornya juga masih cukup wangi dan masih bersih nih guys. Ini adalah sisi sebelah kanan dari belakang, masih presisi, sudah ada tambahan side skirt dan ini juga kondisi bannya juga masih cukup oke. Dan ini ke depannya juga masih presisi semua ya, termasuk di bagian cangkang spionnya masih oke. Kita coba intip di interiornya. Agak sedikit gelap sih guys, cuman nanti gua akan tampilin eksteriornya. Dan ini masih cukup oke, masih cukup wangi, masih cukup bersih. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ini di open di 110 juta rupiah. Interiornya masih kategori cukup baik kalau menurut gua.
Nah ini buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ada satu stok unit yang kalau gue bilang cukup menarik ya. SUV di depan kita ini Daihatsu Terios tipe R Automatic Transmission 1500cc tahun 2016. Odometer di 103 ribuan, pajaknya masih panjang, bulan 9 2022 nanti, BPKB 7 hari kerja. Eksteriornya menurut gue masih cukup baik, interiornya B, mesinnya terkategori B nih guys. Maticnya pun juga masih responsif dan masih oke, belum ada bocor, belum ada X laka, dan juga bukan X banjir. Ini rencana di open di Balai Lelang Legoas di 110 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung guys bidding untuk Terios R Automatic Transmission tahun 2016 di Balai Lelang Legoas. Lanjut, berikutnya ada unit segala umat nih guys, Xenia. Kita langsung cek aja, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia. Ini yang tipe D ya, yang 1000cc manual transmission tahun 2015 dan sudah barong nih guys. Dengan odometer di 124 ribuan, pajak mati di bulan 4 2022 nanti, BPKB juga 7 hari kerja. Catatan plafon kotor, sarung jok sobek, karet list kaca, dan pintunya nih ada yang kurang rapi. Dop roda bannya nggak ada sama sekali. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C. Di open di harga 70 juta rupiah. Ini harga masih cukup worth it sih kalau menurut gue, 2015 barong. Tapi ini kondisi yang 1000cc ya guys. Velg pasti bawahnya kaleng tapi nggak ada tutup dopnya semuanya. Cat ini eksterior masih cukup oke guys. Jadi ini katanya masih cat orisinil, cuman gue sih ngeliatnya ada beberapa yang sudah di patch ya, tapi masih cukup oke. Headlamp masih terbilang cukup baik, belum ada fog lamp di unit ini, tapi untuk di bagian sisanya masih oke. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi, belum ada X laka, belum ada X banjir di sini atas nama PT ya. Dan ini semuanya dokumennya lengkap nih guys. Nah kalau kita cek di bagian belakang, untuk tipe yang rendah ini masih polosan ya. Jadi belum ada wiper, belum ada spoiler, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Stop lampnya masih oke nih kalau menurut gua nih. Jadi catnya pun juga masih terlihat cukup oke ya. Walaupun mendung-mendung begini, ini masih terlihat kilap nih guys. Jadi pantulan cahayanya masih kerasa di sini warna hitam. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit ini, juga masih terbilang cukup presisi. Bannya ini juga kondisinya agak oplosan ya. Ada yang bannya kondisinya masih tebel sekitar 60%. Ada juga yang bannya sudah tipis nih kayak yang di depan nih. Ini kurang lebih sih sekitar 30%-an lah. Jadi ya bannya masih cukup layak pakai untuk sementara. Kita cek di interiornya agak gelap. Oke guys, sedikit di bagian interiornya. Ini sarungnya jok ya, masih cukup oke kalau menurut gua. Dashboard masih bersih, plafon masih oke, belum ada double blowernya ya di tipe ini. Tapi jok masih lengkap, dan di bagian setir juga masih cukup oke ya. Head unit single din bawaan dari pabrikannya, dan kondisi interiornya masih terkategori cukup baik nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe D manual transmission tahun 2015, warna hitam metalik seperti ini, atas nama PT ya, ex operasional dari PT karena odometernya di sini sudah 124 ribuan. Pajak mati di bulan 4 nanti 2022, BPKB ya 7 hari kerja. Menurut gue eksteriornya C, interiornya C, mesin terkategori cukup baik ya, belum ada leaking sama sekali dan mesinnya masih oke, belum ada X banjir dan juga belum ada X laka. Ini rencana di open di 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke guys, berikutnya ini adalah unit stok yang baru masuk nih. Ada 3 unit stok yang ada di depan kita yang akan kita review dan kita akan estimasikan harganya. Nah, di sini kita langsung cek aja nih ada unit-unit stok apa aja. Kita mulai dari yang sebelah kiri gua dulu ya. Ini ada Sigra tahun 2020. Nah, ini adalah yang tipe M dengan pajaknya bulan 3 2022 atau 2021, gua agak lupa ya. Jadi teman-teman untuk pastinya nanti saat ini dilelang langsung cek di Balai Lelang Legoas untuk update-nya. Untuk di bagian eksteriornya katanya masih B, interior B, mesin kategori B, dan ini mesin masih layak baru katanya. Dan rencana opennya di Balai Lelang Legoas tuh kurang lebih di 80-85 juta rupiah. Ini masih unit stok, masih belum verifikasi, cuman kita akan tunjukkan sedikit. Di bagian head unitnya, di bagian headlamp masih oke, belum ada fog lamp karena ini tipe M. Velgnya pun juga masih velg kaleng dengan masih lengkap tutup dopnya dari Daihatsu. Kondisi bannya kurang lebih 60-70%. Cat masih orisinil, warnanya ini masuknya ke grey ya atau silver, tapi ini agak kebiruan. Masih cukup presisi di bagian nat-natnya. Kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih cukup ya, masih oke banget. Kalau menurut gua hanya butuh dicuci steam aja atau dipoles, makin oke lagi. 2 titik sensor parkir di belakang, spoiler masih bawaannya, wiper juga masih oke. Dan ini adalah Sigra tipe M yang sudah VVTi ya di sini. Lalu kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari belakang, masih cukup presisi dan masih cukup shiny sebenarnya. Masih ada barcode-nya juga di bagian kaca belakang sebelah kanannya. Untuk tipe M, spionnya masih spion biasa ya, jadi masih manual dari luar. Terus ini adalah sisi bagian sebelah kanannya masih cukup presisi untuk nat-natnya. Masih cukup oke sih kalau menurut gua.
Oke nih, kalau teman-teman tertarik, ada salah satu unit stok yang rencana nanti akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Di depan kita ini ada Daihatsu Sigra tipe M, manual transmission tahun 2020. Odometer masih belum kedata sama gua, dan ini pajaknya bulan 3. Gue lupa nih antara 2021 atau 2022. Jadi teman-teman bisa prediksi sendiri untuk pastinya nanti di dokumennya di Balai Lelang Legoas. Kalau menurut gue eksteriornya B, interior B, mesin B. Masih cukup istimewa, masih like new nih tahun 2020 kalau menurut gue. Nah, ini rencana akan diopen di 80-85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung kepoin Balai Lelang Legoas, guys. Lanjut berikutnya nih ada Innova. Nah, ini Innovanya sudah barong 2015. Ini barong yang terakhir. Berikutnya 2016 sudah reborn ya. Nah, di depan kita ini adalah Toyota Kijang Innova tahun 2015 automatic transmission, guys. Ini 2000 cc tipe G. Pajak mati di bulan 6 2022 nanti. Nah, ini odometer masih belum kedata juga, baru banget masuk juga sama si Camry-nya. Ini yang hybrid, nanti kita akan bahas. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Coba nanti kita akan kelilingin ya. Di open di harga kurang lebih di 186 juta nih, guys. Ini kalau gue bilang bukaannya masih agak cukup tinggi ya. Cuma nanti kita update lagi di Balai Lelang Legoas, ajuannya sih masih di 180-an. Pastinya teman-teman kepoin aja Balai Lelang Legoas saat ini dilelang nih akan diopen di harga berapa ya. Kita coba kelilingin aja dulu. Di bagian eksteriornya headlamp masih cukup oke ya, walaupun agak sedikit menguning aja. Terus di bagian grillnya ini masih cukup oke, barong dengan ornamen chrome seperti ini. Fog lamp juga masih cukup. Sudah two tone ya, yang 2015 untuk di velgnya. Ini ada two tone color dengan kondisi ban kurang lebih 60-70%. Masih cukup presisi dan masih cukup shiny ya untuk di bagian catnya atau eksteriornya. Dengan kondisinya ya lecet-lecet pemakaian tapi masih wajar. Lanjut di posisi belakangnya, spoiler sudah tambahan ya dengan kondisinya cukup oke. Lalu wiper masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan sudah ada N-bar-nya. Stop lamp masih cukup oke, emblemnya semua masih ada, grill chrome-nya terus molding chrome-nya juga masih ada nih, guys. Lanjut kita cek di bagian sebelah kiri dari unit ini, masih terasa cukup presisi nih, masih oke, masih cukup shiny ya. Jadi biasnya nih masih kelihatan nih, guys. Jadi kalau untuk cat nih kalau gue bilang masih cukup oke. Kita coba intip sedikit di bagian interior. Oke guys, di bagian interior kita lihat joknya masih sarung seperti ini, ada sedikit-sedikit sobek tapi trim bawaan pabrik masih oke. Head unit double din monitor bawaan pabrikannya, plafon masih oke, dan interior masih cukup baik ya. Nah, kalau kita lihat di setir, ini teksturnya kulit masih oke sih, masih cukup baik ya, dan interior ini masih terasa cukup bersih. Ini kalau gue bilang masih cukup baik lah, yang penting masih C arah ke B nih guys kalau menurut gue interiornya. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Kijang Innova nih, di depan kita ada Toyota Kijang Innova tahun 2015 automatic transmission tipe G 2000 cc ya. Ini adalah tipe barong terakhir, setelahnya 2016 akan keluar yang reborn-nya. Dengan kondisinya menurut gua eksteriornya B, interior B, mesin terkategori masih B ya. Dan ini rencana ajuan dari Balai Lelang Legoas masih di 186 jutaan nih. Cuman nggak tahu nih, ini masih ajuan, bisa jadi harganya akan turun nih guys. Bisa mungkin jadi 140-an atau 150-an. Yang pasti teman-teman kepoin aja dulu. Untuk saat ini informasinya masih di 180 juta dengan kondisinya masih cukup istimewa di Balai Lelang. Untuk pastinya langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas biar teman-teman nggak ketinggalan unit-unit yang akan dibidding oleh teman-teman di Balai Lelang ini. Nah, berikutnya ini juga baru banget masuk tadi dan baru banget dicuci. Nah, ini adalah Camry yang hybrid nih guys. Di depan kita nih ada Camry hybrid ya tahun 2015. Dengan kondisinya pajak katanya masih hidup sampai bulan Januari 2022 nanti. Masih serba istimewa, eksterior B, interior B, mesin terkategori di B. Dan ini rencana opennya nih, rencananya antara di 185 sampai 200 jutaan. Kita coba kelilingin aja dulu, karena untuk masalah odometer sisanya belum dapat. Ini atas nama PT ya, dan ini sisa dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Legoas. Headlamp masih oke ya, sudah mengandalkan Pro G dan juga black housing, masih keren banget. Fog lamp dan garnisnya masih oke, grill sama underguard juga masih oke. Cat masih cukup mulus dan ini atas nama PT ya setahu gua. Dan ini sekelas-kelas direksi lah yang menggunakan operasional dari si Camry Hybrid ini. Untuk di bagian velgnya masih OEM bawaan dari Toyotanya. Kondisi bannya ini masih oke nih, ring 17, bannya Continental. Kondisinya masih 60%. Hybrid guys, juga bagian sisinya masih terbilang cukup presisi ya. Lalu ini adalah kondisi di bagian belakang dan nut-nutnya ini masih cukup oke. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir yang langsung mengarah ke corner parkirnya. Belakang kacanya sudah defogger pastinya, dan ini masih keren banget sih kalau menurut gua nih, masih mulus banget dan baru datang tadi nih langsung dicuci oleh pihak dari Balai Lelang Legoas. Bagian sebelah kirinya masih cukup presisi, nut-nutnya masih cukup oke, list plank juga masih aman, sisanya juga masih cukup mulus banget nih guys kalau menurut gua. Coba sedikit kita intip di interior yuk.
Nah, ini dia di bagian interior guys, cukup mewah banget ya. Untuk di bagian joknya nih premium leather seperti ini, keren banget. Sudah ada konsol tengahnya, di bagian tengah juga sudah ada wood panelnya, termasuk di bagian door trim ya, sudah ada wood panel. Nah, ini adalah di bagian setir masih cukup oke, dilapis kulit seperti itu. Lalu untuk di bagian dashboard masih oke. Tengahnya ini head unit sudah double din monitor bawaan pabrikan. Plafon masih cukup oke, dan kondisi di bagian interior masih cukup baik nih menurut gua guys. Oke, jadi buat teman-teman nih, di depan kita ada salah satu unit yang jarang nih di Balai Lelang Legoas dan sekarang akan rencana dilelang di Legoas. Di depan kita ini adalah Camry Hybrid guys, tahun 2015 dan ini automatic transmission. Nah, odometer masih belum ke data, cuman untuk pajak katanya masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Eksteriornya kalau gue bilang masih B, interior B, mesin terkategori B, dan ini masih terbilang mobil cukup istimewa di Balai Lelang. Rencana opennya ini di harga 185 juta sampai 200 jutaan. Jadi teman-teman pastikan lagi nih, untuk harga opennya mobil mewah atau mobil premium yang ada di depan kita dari Balai Lelang Legoas, langsung aja kepoin Balai Lelang Legoas di websitenya atau di aplikasinya. Cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya. Jangan sampai ketinggalan guys. Oke, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue sampaikan dari Balai Lelang Legoas pada sore hari ini guys. Sudah cukup mendung ya, dan semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 untuk teman-teman biar mendapatkan update feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.